Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat ke-8 Al-Anfal ayat 58. Surat 8 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Fi'il atau kata kerja yang ada pada ayat ini, pertama adalah takhafanna, yang kedua fambid, imbid, yang ketiga adalah yuhib. Pada takhafanna asalnya itu khafa ya khafu. Nah, ini tasrifan yang ketujuh, nanti takhafu. Takhafu mendapat tambahan nun takkid, nun tasydid. Asalnya takhafu, nah, berhubung ada nun jadi dibacanya takhafanna, mananya itu sungguh, jadi ada penguatan. Maka in, nah, ini asalnya imma itu asalnya in dan ma, tapi ma di sini oleh para ahli nahwu tidak diberi makna, jadi sama dengan wa in, nggak ada maknya. Nah, berhubung in dan ma, nunnya itu nun idgham, ya, nun mati bertemu dengan ma, m itu idgham bi gunnah, maka di sini tasydid. Asalnya itu in dan ma. Maka jika takhafanna, kamu benar-benar takut, kalau di terjemahan Kementerian Agama khawatir, min qaumin, dari kaum, komunitas, ya. Takut apa? Khiyanatan, pengkhianatan. Jika kamu takut ada pengkhianatan dari suatu kaum atau golongan, fambid, maka ini jawab namanya. Jawaban dari Allah adalah fambid. Ya, imbid itu lemparkan. Kalau di sini kembalikan, balangaken, ala ilaihim, kepada mereka, ala sawain, di atas sawa. Sawa itu artinya sama-sama. Maksudnya di atas sama-sama itu apa? Sama-sama pengertian bahwa komitmen atau perjanjian damai, ya, sudah tidak dijalankan dengan baik. Nah, maka dibubar. Maksudnya gitu. Kalau kamu khawatir akan terjadi pengkhianat dari mereka, udah, ya, panggil mereka, lalu bersepakat untuk tidak lagi ada perjanjian. Maksudnya perjanjian itu dibatalkan. Ya, panggil mereka, lalu duduk bersama. Sejak sekarang kita batalkan perjanjian ini sehingga kita perang lagi.
Itu maksudnya. Daripada ya terikat dengan perjanjian tapi mereka mengingkari. Kita mau benar, terus kaum muslimin dibunuhi secara sendiri-sendiri gitu. Disamperin, dibunuh. Ini kan pelanggaran. Udah kalau bakalnya begitu, panggil mereka, udah kita batalkan perjanjian. Inna Allah, ini alasannya, karena Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-khainin. Khainin ini adalah pelaku khianat, pelaku pengkhianat. Kalau di Indonesia kan dengan pengkhianat. Kalau di Kementerian Agama terjemahannya begini: dan jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikan itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Maksudnya sama-sama tahu ya bahwa perjanjian sudah diakhiri. Tafsir. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu wa imma takhafanna ya Muhammad min aduwin laka bainaka wa bainahu ahdun wa aqdun ayyanqutha ahdahu wa yanqudha aqdahu wa yaghdiru bika wa dzalika wal khiyanat wal ghadar fambit ilaihim ala sawa. Kata Ibnu Jarir, Allah berfirman, jika kamu takut, ya khawatir sini, wahai Muhammad, takut ada dari musuhmu yang melanggar janji atau berkhianat, baik ahdun maupun aktun. Ada ahdun, ada aktun. Diucapkannya mirip ya. Ahdun pakai H, ahdun, akdun. Akdun itu perikatan. Jadinya kita sudah terikat harus begini. Nah ini tapi dilanggar terus, dilanggar. Ya udah lebih baik tidak terikat. Ya, kita buka lagi talinya. Dan mereka yang qudha aqdahu, mereka membubarkan ikatan, wa yaqdiru, dan mereka berkhianat. Nah kalau kita konsisten dengan perjanjian, mereka tidak, ya umat Islam lama-lama habis. Disamperin satu dibunuh, ini dibunuh. Jadi nggak gentle mereka, nggak berani berhadapan tapi dicolong burit. Nah ini kan sangat ya, tidak menguntungkan kita. Ya sudah kalau gitu bubar aja, kita perang. Wa a'limhum fambit ilaihim ala sawa, maka imbit itu mana asalnya buang ya, lempar. Tapi di atas saling mengerti, sama-sama mengerti bahwa perjanjian sudah berakhir. Jadi jangan sampai kita sepihak. Dah kalau begini caranya, mereka begitu, kita juga begitu, nggak boleh. Karena apa begitu? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Nah, jadi pada dasarnya umat Islam itu dilatih untuk disiplin pada perjanjian. Tapi kalau mereka berkhianat, udah kita umumkan, sudah tidak ada lagi perikatan. Wa alihum qabla harbika iyahum, dan beritahu mereka sebelum engkau memerangi mereka, annaka, bahwa anda qad fasakhtal ahda bainaka wa bainahum, anda sudah membubar ya, artinya sudah melepas perjanjian antara engkau dan mereka. Beritahu bima kana minhum min zuhuri athar ghadal wal khianat, karena ada gejala-gejala yang didapat ya dari mereka. Ada gejala, ada kasus-kasus, catat kasus ini, pelanggaran dibawa ke keputusan. Udah kalau begitu, marilah kita akhiri ya perjanjian ini. Jadi ini ada perjanjian gencatan senjata sebenarnya ya. Perjanjian gencatan untuk berhenti perang, tapi ternyata mereka diam-diam menghabisi, diselesaikan satu persatu. Jadi ini kan namanya nggak adil. Abi fil ilmi bi anaka lam lahum muharib, beritahu mereka bahwa sejak saat ini pelanggaran perikatan perjanjian sudah tidak berlaku lagi. Ya, bahwa sejak tidak berlaku lagi berarti perang lagi. Faya khudhu lil harbi alataha wa tabra'u minal qadar,
maka marilah masing-masing menyiapkan senjata untuk kembali perang. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai khainin, godirin. Nah, godirin itu orang yang berkhianat. Biman kana minhu fi amanin, yang tadinya aman, wa ahdin bainahu wa bainahu ay yaghdira bih, dan ada perjanjian untuk hidup damai, tapi mereka buat ulah di mana-mana. Fayuharibuhu qabla ilamihi. Jadi ini sebenarnya terjadi setelah Piagam Madinah ya. Jadi Piagam Madinah itu katanya konstitusi pertama di dunia untuk bersepakat mendirikan sebuah negara. Nah, jadi Rasulullah sebelum hijrah di Madinah itu sudah ada orang musyrik, sudah ada orang Nasrani, sudah ada orang Yahudi. Biarlah mereka dengan agama mereka, tapi ya mereka tunduk bersama dalam satu ikatan negara. Jadi kalau sampai ada musuh dari luar, kita bersatu. Nah, kita dengan perbedaan ini tetap dengan warna masing-masing, tapi dalam hukum tertentu kita sama. Ya layaknya di Indonesia lah. Ya kita ini sama dengan Piagam Madinah. Layaknya di Indonesia, kita dengan pemeluk Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, ya maupun Konghucu hidup dalam sebuah negara. Tapi ada yang sama, yaitu hukumnya. Hukum pidananya sama. Cuma kalau dulu hukum pidananya potong tangan kalau mencuri. Pimpinannya Rasulullah. Nah kita setia itu. Jadi tidak mengganggu, tidak memaksa kita. Tapi mereka diam-diam, kata bahasa sini, colong burit. Satu dihabisin, satu dihabisin. Waduh, ya lama-lamaan. Ya, kita keteteran kalau begitu, kecolongan. Nah, maka Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala umumkan perang. Kalau Anda tidak konsisten lagi, tidak tertarik lagi untuk teguh pada perjanjian, udahlah bubar aja. Ya. Nah, ini terjadi ketika menghadapi Bani Quraidah yang hidup. Akhirnya mereka diusir ya. Mereka akhirnya diusir. Mereka bergerombol masuk ke dalam benteng-benteng, ditunggu tuh. Ya, di pagar betis. Ya, satu kampung itu pagar betis. Pasti kan mereka butuh makan kan? Akhirnya mereka keluar kan? Karena nggak mungkin siapa yang mensuplai makanan kalau mereka nggak belanja. Nah, itu dikeliling. Nah itu akhirnya diusir. Dah, jangan di sini lagi. Itu akhirnya. Wa adzinhum bil harfi, dan umumkan mereka dengan perang. Wa dzalika kalladzi bim Bani Quraidah. Itu terjadi antara Rasulullah dan Bani Quraidah. Id ajabu Abbas Sufyan, karena mereka mengijabah Abu Sufyan. Jadi orang-orang di Mekah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, dikepalai oleh Abu Sufyan, mau nyerang orang Madinah, minta bantuan pada orang Yahudi, mereka mau. Nah, padahal mereka sudah terikat perjanjian, kita adalah hidup dalam sebuah negara. Jadi siapapun yang memberi ancaman dari luar, kita hadapi bersama. Itu ada perjanjiannya. Ya, Piagam Madinah itu berapa butir itu. Wa man ma'ahu minal musyrikin ila madzaharatihim ala Rasulillah. Mereka bergabung dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya muslim juga ya. Dan keturunan-keturunannya itu membangun dinasti. Namanya dinasti Muawiyah. Nanti setelah dinasti Umayyah berapa ratus tahun digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Berapa ratus tahun juga. Itu membawa kemajuan yang cukup. Ya, di akhir di masa foto Abu Sufyan hanya muslim. Anaknya sudah muslim duluan dan menjadi istri Rasulullah. Jadi mertua Rasulullah yang dua sahabat
Yang satu musuh tapi akhirnya muslim. Abu Sufyan. Nah, ini soalnya kaya ini Abu Sufyan. Dia mengepalai orang-orang musyrik ya. Wa muhabarat ma'u ba'dal ahdi ladzi kanu ahadu Rasulullah. Perjanjian ini dilanggar setelah mereka melakukan kesepakatan dengan Rasulullah. Alal musalamah. Di atas musalamah. Musalamah damai. Ya, gencatan senjata. Wala yuqatilu Rasulullah, dan mereka berjanji tidak akan memerangi Rasulullah, orang Yahudi ini. Fakanat ijabatum iyahu ila dzalika mujiban li Rasulillah khaufal ghadar bihi. Ya, jadi mereka bergabung dengan Abu Sufyan ini membuat Rasulullah khawatir. Gabungan mereka ini akan menyerang umat Islam. Kan? Mereka bergabung dengan Abu Sufyan. Khaufal ghadar wa abi ashabi minhum, dan dengan sahabat-sahabatnya. Fa kadzalika hukmu quli qaumin muadatal mu'minin. Demikianlah komunitas manapun yang melakukan perjanjian dengan kaum mukminin. Zahara li imamil muslimin hum min dalail ghadar mithlu ladzi zahara rasulillah wa ashabi min quraidah minha fa haqqa alim muslimin ayam bid ilaihim ala sawa. Kalau imam, nah ini berlaku untuk semua pemimpin Islam. Kalau sang pemimpin melihat gelagatnya ada pergerakan mau nyerang pemerintahan, maka dia harus sigap ya menghadapi mereka. Sudah perjanjian-perjanjian dibatalkan. Ya, itu begitu. Jadi imam, kalau kita presiden itu berhak ya untuk menghidupkan kembali ya, apa artinya perang ya, untuk angkat senjata. Wa qala Sa'di, Imam Sa'di berkata, guru dari Syekh Utsaimin, ai wa idza kanat bainaka wa baina qaumin ahdun wa mitsaqun ala tarkil qital. Jika setelah ada perjanjian antara engkau dan antara kaum ya untuk tarkul qital, tidak perang, damai. Fa khifta minhum khianatan, lalu kamu takut mereka berkhianat. Bi an zahara min qaraini ahwalihim, dengan apa, dengan gejala apa imam itu takut? Anda takut karena dilihat dari gerak-gerik mereka ya, contohnya dengan pergerakan mereka, dengan latihan perang contohnya, terus membangun kalau Amerika sih takutnya membangun nuklir ya, menghidupkan senjata nuklir dan peralatannya. Nah, ini mengkhawatirkan. Maya dulu ala khianatihim, yang menunjukkan mereka akan berkhianat, min ghairi tasrihim minhum bil khianat, tanpa ada penjelasan. Nah, mereka setiap diminta penjelasan ngeles. Enggak, tapi mereka melakukan pergerakan. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Nah, kalau mengkhawatirkan seperti itu, sudah ya, batalkan perjanjian, lalu secara gentle perang. Fambit ilaihim, maka kembalikanlah kepada mereka ahdahum, perjanjian dengan mereka, ai irmihi alaihim. Nah, kata di sini, lemparkan perjanjian itu, buang. Wa akhbirhum annahu la ahda bainaka wa bainahum, dan beritahu mereka sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian. Jadi perjanjian ini batal. Ala sawain, di atas sawa. Sawa itu adalah hatta yastawi ilmuka wa ilmuhum, sampai sama pengetahuanmu dan pengetahuan mereka. Jadi sama-sama dibangun di atas pengertian bahwa berhubung perjanjian ini sering dilanggar, maka sejak saat ini perjanjian dibatalkan. Kemudian antara Rasulullah dengan mereka kembali di kancah perang ya. Wala yahilu laka an taqdirahum aw tas'a fi syai'im mimma mana'ahu mujibul ahda hatta tukhbiru bidzalika. Tidak halal bagimu untuk mengkhianati mereka, atau Anda berusaha melakukan sesuatu
ya yang akan melanggar perjanjian sampai Anda beritahu dulu. Pokoknya kita tidak boleh memulai. Beritahu dulu kalau mereka kasus-kasusnya ini pelanggaran cukup banyak, jadi tidak efektif. Perjanjian tidak efektif. Ya udahlah, kita anggap batal. Nah, sejak kapan batal? Nah, maka masing-masing menyiapkan angkatan perang. Jadi kalau kita biarkan itu berlarut-larut, maka mereka akan menganggap kita lemah, gampang dilecehin. Nah, nanti juga boleh, nanti juga boleh. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Bal yabghadahum asyadal bughdi. Akan tetapi Allah sangat benci kepada pengkhianat-pengkhianat. Fala budda min amrin bayyinin yabra'ukum minal khianat. Maka harus ada urusan yang terang, perkara yang terang yang membebaskan Anda dari khianat. Nah, jadi harus ada tanda yang terang. Kita harus perlihatkan bahwa kita beritikat baik, tidak ada pengkhianatan sedikit pun. Nah, kita harus begitu. Wadalatil ayat ala annahu, ayat ini menunjukkan idza wajad khianat al muhaqqiqati minhum lam yuhtajjat ayam bid ilaim ahdahum. Ayat ini menunjukkan begitu terlihat pengkhianatan, ya tidak lantas kita boleh berbuat yang sama. Khianat, kita khianat, nggak boleh. Kita beritahu dulu. Berhubung banyak kasus-kasus pelanggaran, ya kita udah nggak tahan lagi untuk bertahan di atas perjanjian. Sudahlah, kita anggap berakhir. Sejak kapan? Maka masing-masing kembali terlibat perang. Ya, begitu mestinya orang Islam. Jadi orang Islam itu sangat setia pada perjanjian, meskipun perjanjian itu menyakitkan. Wa huna qad kana ma'luman indal jami' ghadarahum. Nah, ketika semuanya sudah tahu, ya sudah. Wa dalla mafhumuha aidan anna idza lam yukhaf minhum khiyanatan bi alam yujad minhum ma yadullu ala dzalika anna la yajuz nabdzul ahdi ilaihim. Ayat ini juga menjadi dalil kalau tidak ada sinyal-sinyal, tanda-tanda mereka khianat, tidak boleh kita nyerang, apalagi itu. Wong sudah ada tanda saja, kita tidak boleh balas. Mereka berkhianat, kita jangan balas. Tapi kita duduk sama-sama, ya, lalu kita beritahu pelanggaran demi pelanggaran. Ya, maka kalau ini nggak bisa dilanjutkan, ya, kita anggap selesai sampai di sini. Nah, sejak itu kita dengan mereka adalah bermusuhan. Loh, mestinya begitu. Yang kedua tadi, menurut Syekh Sa'di, ya, ini tuntunan akhlak. Kalaupun kita melihat ada berbagai kasus pelanggaran, tapi kita tidak takut, kita tidak ada ketakutan karena kita kuat. Ya nggak ada masalah, kita diamin aja. Nanti dengan kekuatan yang besar mereka juga akan kalah. Ya. Annahu la yajuzu nabdul ahdin bal yajibul wafa ila an tatimma muddatu. Bahkan kita wajib memenuhi perjanjian sampai dengan waktu yang sudah ditentukan bersama, disepakati. Itu menurut Syekh Sa'di. Menurut Ar-Razi, amma idza dhahara naqdul ahdi zuhuran maqtu'an bihi fahahuna la hajat ila nabdil ahdi. Kata Ar-Razi, jika lahir, ya, pengkhianatan dengan pasti, bukan berita bohong, ya, bisa dipastikan tuh ada saksi-saksinya mereka melanggar, fahahuna la hajat ila nabdil ahdi, maka tidak perlu kita pertahankan perjanjian ini, maka duduk bersama, ya, kemudian bukti-bukti dibuka tuh. Kama fa'ala Rasulullah bi ahli Makkah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada ahlu Makkah. Fa innahu lamma naqdu ahda bi qatli Khaza'ah wa hum zimmatun nabi wa sala ilaihim jaisi Rasulillah bil mahri Zahran. Karena Rasulullah mendengar, ya, mereka melanggar janji dengan memerangi Khuza'ah.
Ya, Khuza'ah itu adalah orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberangkatkan pasukan perang di Mahri Dhahran, suatu tempat di dekat Mekah. Katakanlah Serang ya, kalau ini Cilegon. Wa dzalika ala arba'ati farasikh min Makkah. Jauhnya adalah 4 farsakh. Ya, 4 farsakh itu setara dengan lebih dari 100 kilo ya. Ya, kira-kira dari sini Bekasi lah. Itu sudah disiapkan angkatan perang. Mau diserang. Nah, Rasulullah sudah memberangkatkan. Karena sudah ada tanda-tanda pengkhianatan. Teman yang dijamin oleh Rasulullah diserang oleh mereka. Ya, maka Rasulullah mengirimkan bala tentara. Tapi nggak langsung nyerang. Nah, mukim dulu ya. Dekat itu 4 farsakh katanya. Qala al-Qasimi dalatil ayat ala jawazi mu'ahadatil kufar limaslahat. Ayat ini juga memberi dalil bahwa kita boleh melakukan perjanjian dengan orang kafir. Ya, seperti Arab Saudi kemarin berkunjung ke mana? Ke India, ya, investasi di India. Kurang tertarik dengan Indonesia. Ya, investasi di India. Orang bertanya-tanya, kok kenapa harus dengan orang Hindu? Ya mungkin barang-barang Arab Saudi banyak yang dipakai oleh orang India mungkin. Jadi tukeran. Ya. Wa wujubul wafa bil ahdi. Dan wajib memenuhi janji. Idza lam yadhhar minhum amaratul khianat. Kalau tidak ada tanda-tanda khianat, kita harus teguh memegang janji. Wa tadullu ala ibahati nabdil ahdi liman tuwaqi aminhum ghailahu makrun. Amal dan menunjukkan boleh ya kita melanggar janji. Nah, jadi perjanjian itu boleh disudahi bagi orang yang diduga kuat dia malah berbuat makar, ya ingin menghabisi kita, karena kita janji dengan dia. Kalau dilihat ada pengkhianatan, sudah, nah, kita bisa duduk bersama, lalu kita bicara, ya, yang memberitahu bahwa perjanjian bubar. Wa ayu alimahum, nah ini yang penting kita beritahu, jangan kita colong burit, ya. Diam-diam kita menghabisi mereka, digrogotin, nggak boleh. Li'alla ya'ibu alaina binaswil harbi mal ahdi, supaya di kemudian hari enak. Nanti kan sejarah mencatat, oh pantesan aja menang, wong begitu caranya, itu kan nggak enak menang. Maka semua kemenangan-kemenangan Islam itu mulus, tidak ada cacat di belakangnya. Kan nggak enak ya, kalau Pak Syafi'i contohnya jadi penguasa, pantesan aja orang begini begitu, itu kan nggak enak. Tapi kalau kita betul-betul dipilih, ya dengan mulus, oh memang orang percaya, kan gitu enak. Qala Sa'di, wa dalla mafhumuha ala annahu idza lam yukhaf minhum khiyanatan bi alam yujad minhum ma yadullu ala dzalik annahu la yajuzu nabdul amdi ilaihim. Dalil ini diulang lagi ya. Imam Sa'di mengatakan ayat ini menjadi dalil kalau tidak ada tanda-tanda pengkhianatan, kita tidak boleh menyerang hanya dengan dasar kabar burung. Katanya, kalau belum jelas, tidak ada bukti, nggak boleh kita. Ya, berkhianat janji. Bal yajibul wafa ila. Nah ini nih, terputus nih. Nih, kalau memang tidak KW1 tuh begini. Ini tadi tulisan tahu-tahu gede begini. Ini nggak ada apa cocok apa enggak ini. Qala Muhammad Rashid Ridha wal hikmat fi hadza nabdhi li ahdi man dzukira yubihu li ahli khianat mutlaqan. Fa kaifa taqumi ahli bashar alladhi yambizu tamyizahu bil amin summa ba'athallahu yutamma kalimah akhlaq. Ayat ini juga menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memegang teguh perjanjian. Binaqdi uhudi ma'an nas, ya.
dengan melanggar perjanjian bersama manusia. Wala baghudata indallah bijami suariha wa madfala wasila. Ini enggak sesuai. Idza dhaharat amartu minhum ma'adami ibahati baqal ahdi min jihatina. Jadi kita tidak boleh terus-menerus memegang janji kalau mereka melanggar. Ya, masih seputar itu. Sekarang hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang nahdul ahdi idza khusya min adi naqda. Kebolehan kita menyelesaikan, ya, artinya menyudahi perjanjian kalau ada tanda-tanda pengkhianatan. Muawiyah fasara sami'tu Rasul yaqum man kana biyadi aqdun wala yahmiluha hatta yanqadi amadduha. Rasulullah bersabda, barang siapa yang terikat suatu perjanjian tidak halal dia melakukan tindakan-tindakan sebelum selesai perjanjian itu. Ya, ini menekankan betapa pentingnya memegang teguh perjanjian. Au yambidu ilaihim ala sawa. Yu'alimuhum anna yuridu ayyaghzuwa. Ini enggak sesuai, ya. Kana bainahum qad irtafa'a yakun fariqan min dzalika ala sawa. Jadi artinya kedua belah pihak sama-sama tahu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar anin nabiyyi qala innal ghadira yurfa'u. Nah, di sini enggak jelas ini. Nanti orang yang berkhianat dia akan membawa bendera. Jadi orang yang berkhianat nanti tampil di hari kiamat ada benderanya di punggung, ya, diselipin di sini. Bendera itu ada tulisannya saya pengkhianat. Ya seperti dulu lah kalau orang ya, kalau mendekati apa tuh masuk sekolah kan dulu apa namanya pengenalan kampus, iya itu kan digituin biasanya. Tapi sekarang mulai ditiadakan, ya, karena itu berakhir dengan banyak pelanggaran demi pelanggaran. Ya, perpeloncoan itu sudah mulai ditiadakan, karena itu akan melahirkan sikap kekerasan, ya, dendam dari senior kepada junior. Wa fi riwayatin, dan sebuah riwayat dari Abi Sa'id Khudri anin Nabi wala ghadira a'adzu. Wah, ini langsung hilang ini bahaya. Wah, ini. Apa kesimpulan dari hadis ini? Qala al-Qurtubi, hadza minhu sallallahu alaihi wasallam khitabun Arab binahwi makana taf'al. Ini adalah dialamatkan pada orang Arab dengan kelakuan mereka, katanya. Wa dzalika annahum yarfa'una liwafa ra'yahu bayda'a. Mereka mengangkat bendera putih, katanya. Jadi orang Arab punya kebiasaan kalau mereka taat pada perjanjian, mereka mengangkat bendera putih. Tapi kalau mereka sudah nggak tahan, maka yang diangkat bendera hitam. Katanya begitu. Liyashhadu bihil wafiya, fayu'azzimuhu wa yamdahuhu, wal ghadir fayadhumuhu wa yalumuhu bighadari. Jadi kalau udah nggak tahan mereka dengan perjanjian, maka dikibarkan bendera hitam. Ya, kalau dalam Islam ini nggak, harus duduk dulu. Gimana? Karena banyak kasus pelanggaran, perjanjian ini nggak bisa dipertahankan. Ya, kita selesai sampai di sini aja, ya. Nah, begitu harus dengan jujur. Setelah itu Anda dan saya menjadi musuh. Jadi nggak diam-diam dicolong burit, nggak. Waqad syahadna hadza fihim adatan mustamiratan ilal yaum. Maka sikap orang-orang ini masih kita bisa saksikan sekarang. Kalau lagi nyaman dengan perjanjian, mereka bilang kita taat janji. Tapi begitu menyudutkan mereka, mereka khianat dengan semudah itu. Katanya gitu, ya. Al-ghadir yaf'alu bi mithla dzalika liyashhara bil khianat wal ghadar fayatumu ahlul mauqif wala yajidu wala yab'udu ayakuna wafiya bil ahdi yurfa'u liwa'un. Nah, nanti di hari kiamat orang-orang yang khianat ini akan membawa benderanya tulisannya itu tadi, ya, saya pengkhianat. Itu katanya gitu.
Fayamdahu awil waqif, maka orang-orang melihat, wah kamu itu khianat, pada ngewadani. Tapi nanti orang yang setia pada perjanjian, dia juga bawa bendera setia. Wah ini baru nih, begitu ya. Pada memuji. Kama yarfa'u li Nabi Muhammad liwa'ul hamdi. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad jadi membawa bendera liwa'ul hamdi, katanya, bendera pujian. Ya, jadi apa itu namanya? Kalau di perguruan tinggi itu ada ya, wisuda itu terpuji itu kan, tercela itu. Ada tanda-tandanya. Ya. Ada derajat-derajatnya, yang tinggi itu summa cum laude. Lalu sekarang sudah 3,7 ke atas ya. Tapi nilai hari ini katanya nilai yang didongkrak, bukan aslinya gitu. Artinya ilmunya nggak setara dengan nilainya. Jadi kita kira summa cum laude berarti ilmunya mumpuni ya. Ternyata tidak. Hari-hari belakangan ini katanya. Qala al-qadiyat wa fi hadza qulu dalilun ala qabhil ghadar. Kata qadiyat, alhasil ayat ini menunjukkan, dan ayat dan hadis ini menunjukkan buruknya pengkhianatan. Wa wa'idun syadid, serta ancaman yang serius dari Allah untuk pengkhianat. La siyama fi muahadatil adu, terutama ya dalam perjanjian terhadap musuh. Fihi anal ghadar haram fi kulli millah. Pada ayat dan hadis ini juga penjelasan bahwa khianat, terlepas apapun pemeluk agama ya, semuanya adalah haram, semuanya nggak mau. Pengkhianat itu benci ya. La siyama min sahibil wilayatil amma, terutama bagi sahibul wilayatil amma, penguasa. Contohnya sebelum menang dia berjanji begini. Sudah menang lain lagi, ini pengkhianat. Tidak ada tempat. Ya saya begitu. Janji akan memberikan sekian lowongan kerja katanya. Ya, sebelum naik, setelah menang nggak terbukti. Udah habis sampai di situ. Tadi gitu kan. Bahkan berakhir dengan penjara. Kata Imam Qurtubi, wala ghadir a'zamu ghadran min amrin aman. Tidak ada pengkhianat yang lebih besar melebihi penguasa. Penguasa yang berkhianat dosanya makin gede itu. Yakni anal ghadar fi haqqi afhash. Kalau pengkhianatan dilakukan oleh penguasa itu lebih buruk. Ya. Tapi kadang-kadang gitulah. Pemimpin di Indonesia ini janji, sembarang janji, kalau melanggar itu tidak dihukum, tidak ada hukuman. Kalau sampai ada hukuman tuh baru tuh ya, gitu. Janji saya akan begini, saya akan tuntaskan, saya akan buat nanti 1 juta lowongan kerja. Nah, setelah dia naik ternyata tidak terbukti, nggak dihukum. Ini sehingga seenaknya ya, janji itu, tapi memungkiri. Wal ismu alai a'zamu minhu ala ghairihi li adam hajat fi dzalik. Dan dosa dipikul oleh seorang penguasa lebih besar daripada yang bukan. Wa hadza kama qalahu sallallahu alaihi wasallam fil malik al-kadzab. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, dosa yang dipikul oleh raja pendusta itu jauh lebih besar karena mafsadatnya lebih besar ya. Wa aidan falima fi ghadari a'immatan min mafsadat fa innahum idza ghadaru wa alima dzalika minhum lam ya'manul adu ala ahdin wala sulha fatastaddu syaukatuhu wa ya'dhumu dararuhu. Ya, jadi kalau seorang penguasa berkhianat, dia punya kekuatan dan kekuasaan, punya kekuasaan dan punya kekayaan. Jadi sangat besar, pengkhianatannya dibiayai. Wa yakunu dzalikan munfiran minad dukhul fid din. Nah, kalau sampai melambangkan agama,
ya, dia membawa nama baik orang saleh, maka kesalahan ini akan mencoreng. Tuh, ya, contohnya ada berita-berita terjadi kekisruhan di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Ini berita-berita ini kalau di-up itu akan membuat orang takut masukin anaknya, kan begitu kan? Nah, itu menjadi menjadi pembelajaran buat kita. Wa mujiban li dzammi a'immatil muslimin, dan menjadi wajib untuk mencela orang-orang Islam. Tuh, begitu tuh orang Islam, nah, begitu. Kalau dia melambangkan Islam, ya, jadi kalau dia bawa-bawa Islam, kemudian kepemimpinan yang tidak berhasil, ini akan menjadi presiden buruk, nah, bagi generasi berikutnya. Orang jadi kapok. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fil isyarat bis sababah fit tasyahud. Bab tentang isyarat dengan telunjuk pada waktu tasyahud. Nah, bagaimana sih posisi telunjuk kita waktu tasyahud tuh, bagaimana posisinya? Seperti kita ketahui, umat Islam dalam memperlakukan telunjuknya ini beda-beda ya. Ada yang diem aja, ada yang digoyang-goyang terus, ya, sampai berakhir. Itu gimana sih sebenarnya? Nah, ini akan dijawab. Dari Abdullah bin Zubair, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah. Rasulullah kalau duduk salat, duduk tasyahud, ja'ala qadamahu yusra baina fakhdhihi wa saqih. Beliau menempatkan telapak kakinya yang kiri antara paha dan betis. Gimana? Menempatkan kaki kiri, telapak kaki kiri antara betis dan paha. Berarti diserempetin ya, diselipin ke bawah kan? Ini iftirash namanya, ini duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Jadi telapak kaki kiri, ya, diselipin antara paha dan betis. Kaki kiri, ini telapak kaki kiri disumputin di sini. Nah, kan disumputin di sini. Tuh, ya kan? Bukan ding. Berarti begini. Ya, ini kan iftirash ini. Iftirash ya, berarti disumputin antara antara dengkul sama betis. Mestinya begini ya. Wah, ini kok bagaimana sih ini? Ya, harus didudukin, tapi ini enggak. Wa farasha qadamul yumna, sementara beliau menduduki telapak kaki kanan. Ini salah satu cara. Jadi ada yang kakinya bermasalah, afdolnya kan ini tegak kan, standarnya begini tegak. Tapi satu saat Rasulullah mencontohkan ininya didudukin begini tuh. Ini ditempatin ke sini kayaknya tuh. Jadi di sini antara paha dan betis, antara paha dan paha, ini paha dan betis. Berarti begini. Ya, kalau menurut paha dan betis mah begini ya. Iya, jadi salah satu contoh beliau duduk itu mungkin tahu umatnya itu ada yang bermasalah dengan kaki, jadi nggak ada yang ada yang nggak bisa begini. Standarnya sebegini. Ya, kaki kanan ini ditegakkan, ini standar nih. Jadi kalau nanti ini tidak bisa kita sekedar melihat letter hadis, harus penjelasan dari ulama-ulama. Kalau menurut Syekh Utsaimin, kaki orang itu nggak semuanya sama, maksudnya normal.
Ada yang bermasalah kakinya, maksudnya ditekuknya udah susah. Tuh. Itu kan nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain dia nanti sakit, ya kan? Nggak nyaman sholatnya, mikirin, waduh, suwe amat ini. Pasti dia mengutuk ini imamnya, lama amat sih, aduh udah gitu udah nggak. Nah itu makanya ada kaki yang bermasalah. Standarnya iftiros itu begini, ya, kaki kanan ditegakkan, pantat ya ditopang dengan kaki kiri. Jadi kaki kiri, telapak kaki kiri diduduki. Nah, itu iftiras. Standarnya begitu. Tapi ada orang yang sudah tidak standar, bermasalah. Nah ini kata hadis ini, Rasulullah menjadikan telapak kaki kiri ya di antara paha dan betis. Paha dan betis. So berarti begini ya. Hah? Itu sakit pisan ini mah. Paha dan betis. Soalnya ini visual yang ditulis pakai tangan, itu pakai huruf ya. Ini kan diceritakan cerita. Sebenarnya harusnya visual. Ya harus diliatin gitu kan. Nah, ini penglihatan digambarkan dengan tulisan, ini jadi angel nih. Nah, katanya begitu, meletakkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis. Itu kalau menurut terjemahnya. Kemudian beliau melemeki itu kaki kanannya. Jadi pantatnya ini ya dilemeki dengan kaki kanan. Jadi nggak sampai jatuh. Nah, berarti benar begini ya, begitu gitu ya. Begini berarti salah satu bentuknya. Tuh, ya. Ini aneh memang. Tapi ini bukan cerita tentang status cara duduk, ini menceritakan telunjuk. Lalu beliau meletakkan tangan kiri di atas dengkul kiri. Ya, betul, dengkul kiri. Beliau meletakkan tangan kanan, telapak tangan kanan di atas dengkul kiri. Tangan kiri di atas dengkul kiri, tangan kanan di atas dengkul kanan. Khusus untuk jarinya dia acungkan begini. Ya, jadi begini. Maksudnya begini, tangan nih, cerita tangan sekarang. Tangan kiri di atas dengkul kiri. Jadi bukan begini, dengkulnya dipegang. Dengkulnya dipegang. Tangan kanan di atas dengkul kanan. Kecuali jarinya, telunjuknya beri isyarat. Ya. Tangan kanan, telapak tangan kiri di atas dengkul kiri. Tuh. Kalau paha kan ini. Kalau ini dengkul. Ya. Kemudian telapak tangan kanan di atas dengkul kanan, kecuali telunjuk. Nah, begitu katanya. Ini salah satu versi ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini saya harus baca lagi sarahnya. Sarah yang paling lengkap itu Syekh Utsaimin sebenarnya. Jadi kan riwayat hadis begini. Beliau bisa menyatukan. Oh maksudnya begini. Itulah keunggulan dari Syekh Utsaimin. Dalam riwayat yang kedua dari Tariq Laits, dari jalan Laits Abi Khalid Al-Ahmar, kilahuma min Ibni Ajlan an Amir bin Abdullah, dari abihi, dari bapaknya. Wa zada fihi wa kana yushiru bi usbuhi idza da'a. Dan ada tambahan dalam Abu Dawud, Nasai dan Baihaqi dari jalan Ziyad bin Sa'ad Al-Khurasani dari Muhammad bin Ijlan. Ya, ada tambahan. Rasulullah memberi isyarat dengan jarinya, apabila dia berdoa. Jadi kalau isinya doa,
Contohnya Syekh Utsaimin mengatakan setidaknya kita akan mengacungkan ini kalau tasyahud awal 4 kali, tasyahud akhir 8 kali. Kapan saja itu? Contohnya at-tahiyatu lillah wassalatu wathayyibat. Belum. Ya, belum diangkat belum. Terus assalamu alayka tuh, assalam tuh. Assalamu alayka ini doa keselamatan atasmu. Nanti assalamu alaina sama lagi 2. Terus apa? Wa ala ibadillahi salihin. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti cuma 2 kali dalam tasyahud awal. Tasyahud akhir ada lagi Allahumma sholli, sholli diangkat. Jadi digerakannya, diacungkannya sholli. Kalau menurut Imam Syafi'i diangkatnya ini waktu asyhadu alla ilaha illallah tuh. Itu versinya. Ya, jadi ada yang mengatakan diangkat sekali, yaitu tasyahud itu Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Cuma sekali saja. Kalau menurut versi Imam Syekh Utsaimin, setiap doa, setiap lafaz yang mengartikan doa, seperti assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alaina, dinaikin lagi. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni apa? Bukan. A'udzubika ya, min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal gitu. Nanti ada lagi yang begini-begini. Terus saja mutrek. Ya, ini ada hadisnya. Dalam hadis Turmudi, tuh ya, dia mengatakan ba'da'an akhrajal hadis wa hasana, setelah dia mengeluarkan hadis, merilis hadis, kemudian dia mengatakan hadis ini hasan. Kata dia ini, wal amalu alaihi inda ba'di al-ilmi min ashabin nabi, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi dan tabi'in, yakhtaruna isyara fit tasyahud. Mereka memilih isyarat itu waktu tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh, kebanyakan para sahabat begitu katanya, menurut Imam Turmudi. Wa huwa qaulu ashabina. Ini ada pendapat teman-teman kami dari ahli hadis. Gitu. Ya, begitu ya. Tapi menurut versi Syekh Utsaimin, berdoa, assalamu alayka, assalamu alaina. Ya, gitu. Dari Ali bin Abdurrahman al-Muawiri anna qala ra'ani Abdullah bin Umar. Suatu saat kata Abdurrahman bin Muawi, Abdullah bin Umar melihat aku salat. Tuh ya, kata Abdurrahman bin Muawi, dia sholat dilihat oleh Ibnu Umar, anaknya Umar. Kan beliau ahli hadis. Wa ana a'bathu bil hasa fi salat. Waktu saya sholat, saya bermain-main dengan kerikil. Jadi kerikil kan banyak itu karena sholatnya di atas, ya bukan keramik waktu itu ya, masih banyak kerikil di outdoor ya kan. Falaman saraftu nahani. Ketika selesai dipanggil saya sama Abdullah bin Umar. Wa qala isna kama kana Rasulullah yasna. Kalau kamu sholat, hendaknya kamu ikuti Rasul, teladani Rasul, kata Ibnu Umar memberi nasihat. Lalu aku bertanya, fakultu wa kaifa kana Rasulullah yasna? Bagaimana caranya? Ya, kata Muawiyah nih, kata Abdurrahman al-Muawi. Karena idza jalasa fi salat wada'a kafal yumna ala fakhdil yumna. Rasulullah kalau salat meletakkan telapak tangannya kanannya, telapak tangan kanan di atas paha kanannya. Nah, dia bukan dengkul tapi paha. Paha kan ini. Kalau dengkul ini, kalau tadi dengkul. Ya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam, apa namanya begini nih? Menggenggam ya, mengepal semua jari-jarinya. Tuh, untuk kanan ya. Semua jari-jarinya digenggam, dikepal, kecuali talil ilham yang berdekatan dengan ibu jari. Nah, berarti telunjuk.
Mau ngomong ibu jari aja berdekatan dengan ibu jari itu. Ngomong telunjuk bikin bingung. Wa asyara dia. Jadi dia mengepal seluruhnya serta memberi isyarat dengan jari yang ada yang bertetangga dengan ibu jari. Telunjuk. Jadi semuanya dikepal nih, kecuali jari yang berdekatan dengan ibu jari itu. Kecuali ini dilepas. Gitu berarti ini kepalnya masih tuh. Ya. Wa wada'a kafal yusra ala fakhdil yusra. Begitu juga beliau meletakkan semua ya telapak tangan kiri di atas paha kiri. Jadi telapak kanan di atas paha kanan. Ya, telapak kiri di atas paha kiri. Benar udah ya? Tangan kanannya dikepal semuanya kecuali jari yang bertetangga dengan ibu jari. Nah, berarti ini. Ngomong ini aja ibu jari bertetangga. Telunjuk aja gitu kan. Tapi kalau ke sahabat sami ya. Wa qala kana hadza hakadza kana Rasulullah yaf'al. Begitulah Rasulullah mempraktekkan sholat, kata Ibnu Umar. Jadi telapak ini masing-masing tangan kanan ditaruh di paha kanan, ya kan? Mulai ini dulu nih. Telapak tangan kiri di atas paha kiri, terus tangan kanan kepel, kecuali telunjuk yang nggak dikepel, berarti ini masih dikepel. Oh begini. Tuh salah satu cara. Cuma ini di atas paha. Kalau tadi dengkulnya dipegang. Tuh berarti begini, agak kedepanan. Ya jadi ada begini, ada begini. Sama dengan ini takbir. Ya kan? Tapi setinggi-tingginya takbir tidak boleh lebih tinggi dari kepala. Ini ujung rambut. Jadi ini ujung ini setinggi-tingginya ke sini. Jadi nggak boleh begini. Ya kan? Serendah-rendahnya angkat tangan tidak boleh lebih rendah dari pundak. Tuh, tangan nih. Tapi yang disebut tangan mana? Dalam surat An-Nur, pencuri potong tangannya. Nah, ketika bicara tangan, yang dipotong tuh ini. Berarti ini dengan ini. Bukan begini. Ya kita boleh naik. Pokoknya ini tidak boleh lebih tinggi dari sini. Tuh, setinggi-tingginya segini. Ini paling rendah segini. Nah, boleh begitu. Silahkan, size-nya. Ya. Atur sendiri. Tapi ada yang nggak tahu sengaja atau bagaimana ya, saya lihat dideg-degin begini nih. Hah? Kayak gemeteran apa gimana? Kayak muda orangnya. Jadi membuat saya tidak khusyuk ini. Kok bisa begini nih? Ini suruh siapa sih begini? Ah ya. Jadi ingat, ketika disebut tangan, pencuri potong tangannya, yang dipotong tuh ini. Jadi orang mengira tangan itu begini, bukan. Tangan itu yang dimaksud ini pergelangan. Ya, jadi setarakan tanganmu, berarti pergelangan tangan dengan pundak. Ini minimal di sini. Setinggi-tingginya ini tidak boleh lebih tinggi dari kepala. Jadi pilih antara begini, begini, ada yang mengatakan telinga. Jadi boleh di pundak, boleh telinga, setinggi-tingginya ujung kepala. Ya, gitu. Supaya seragam nih. Kan upacara tiap Senin itu harus seragam, ya kan? Kita harus barisi seragam gitu. Sebenarnya ini latihan upacara sebenarnya. Nah, kebanyakan ahli agama itu nggak bisa upacara, makanya ketika upacara itu melengsong kakinya. Iya, kan nggak boleh begini, ya kan? Begini kan? Si alis nih, patokannya alis. Itu upacara kan diatur sama. Nggak boleh ada bid'ah. Coba Anda kalau dibid'ahin,
Contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab tuh, B-nya dihilangin, coba. Marahlah para ahli kenegaraan. Beradab sih. Kan beradab dengan beradab berbeda kan? Beradab berarti kaya, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya memang punya orang kaya kan? Ya kurang-kurang dikit mungkin kedengaran, tapi itu kalau ketahuan kamu salah itu, beradab. Itu sama dengan bid'ah. Kalau bid'ah ditambahin Rasulullah juga marah. Karena itu upacara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini beradab, nggak boleh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pak Hikmat ini mah. Ya kan? Jadi nggak boleh, harus pas. Nah itulah hadirin hafidhani hafidhakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.